Cek cek. Selamat malam untuk kawan-kawan semua. Jadi di sini kita akan membahas mengenai modul 9 yaitu terkait teori kolom komposit. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait modul tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Oke, di slide ini membahas mengenai konsep kolom komposit. Secara umum, kolom komposit yang paling sering ditemui adalah profil baja pipa yang diisi dengan beton dan profil baja yang dilapisi dengan beton. Jadi ada dua gambar nih yang di bawah, yaitu profil baja pipa diisi dengan beton dan profil baja yang dilapisi beton. Oke, boleh lanjut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan di slide ini terkait keuntungan dan kerugian kolom komposit. Beberapa keuntungan menggunakan kolom komposit. Yang pertama, memikul beban yang relatif besar dibandingkan dengan kolom komposit, baik kolom baja atau kolom beton. Untuk kekuatan rencana yang sama dapat menggunakan profil baja yang lebih kecil. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan lateral struktur. Yang keempat, khusus untuk profil baja dilapis beton, memberikan perlindungan terhadap kebakaran, korosi, dan beban impact dari tabrakan mobil pada struktur parkir. Kemudian, beberapa kekurangan menggunakan kolom komposit. Yang pertama, kekuatan penuh dicapai bertahap, baik terhadap beban aksial maupun lateral. Baja non komposit di awal, lalu komposit setelah beton mengeras. Yang kedua, ikatan antara beton dan profil baja masih belum dipahami sepenuhnya. Oleh karenanya, formula pendekatan atau empiris digunakan untuk menghitung kekuatan kolom komposit. Yang ketiga, persoalan rangkap atau creep dan shortening beton bisa jadi masalah pada bangunan yang mengkombinasikan struktur beton dan struktur komposit. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan mengenai kolom komposit dalam peraturan SNI 1729. Kriteria untuk kolom komposit bagi komponen struktur tekan. Yang pertama itu luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dari luas penampang kolom komposit total. Yang kedua, selubung beton penampang komposit yang berintikan baja harus diberi tulangan baja longitudinal dan tulangan pengakang lateral. Tulangan baja longitudinal harus menerus pada lantai struktur portal, kecuali untuk tulangan longitudinal yang hanya berfungsi memberikan kekangan pada beton. Jarak antara pengikat lateral tidak boleh melebihi 2/3 luas minimum penampang tulangan transversal atau longitudinal tidak boleh kurang dari 0,18 mm kuadrat. Yang ketiga, mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 megapascal dan tidak kurang dari 21 megapascal untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 megapascal untuk beton ringan. Yang keempat, tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom komposit tidak boleh melebihi 380 megapascal. Dan yang terakhir, yang kelima, tebal minimum dinding pipa atau penampang baja berongga yang diisi beton adalah B dikali akar FB dibagi 3E untuk setiap sisi selebar B pada penampang persegi dan D dikali akar FB dibagi 3E untuk penampang bulat yang mempunyai diameter luar. Oke, kemudian selanjutnya boleh dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuat tekan rencana PTN. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Deo Renaldi Manuel Tambunan dengan NIM 120210148. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan saya menggunakan device teman saya. Baik, kuat tekan rencana sebuah batang dirumuskan dengan theta Mn sama dengan 0,85 dikali Ag
dikali FY per W, yang dimana AG tersebut merupakan luas penampang kotor. FY merupakan tegangan lele baja, dan W merupakan lambda C-nya. Lalu terdapat juga beberapa parameter, seperti untuk kolom pendek itu lambda C-nya harus lebih besar sama dengan 0,25. Lalu untuk kolom menengah itu lambda C-nya harus lebih besar dari 0,25 dan lebih kecil dari 1,2. Lalu kolom panjang itu lambda C-nya harus lebih besar sama dengan 1,2. Lalu di sini ada perhitungan rumus untuk lambda C itu sama dengan 1 per N dikali LK per R dikali M dikali akar dari FMY per EM, yang dimana keterangannya itu RM merupakan jari-jari girasi kolom komposit. Lalu LK itu panjang tekuk kolom, LN merupakan panjang tak terkekang kolom atau panjang fisik kolom. Lalu ada EM itu merupakan modulus elastis pada kolom komposit. Lalu ada RM itu rumusnya itu akar dari I komposit per A komposit, yang dimana R sama dengan jari-jari girasi kolom baja itu terdapat pada tabel baja. Lalu KC merupakan koefisien panjang tekuk. Lalu LN sama dengan panjang dari tak tertekan kolom. Lalu E itu merupakan modulus elastis profil baja. Lalu ada kuat tekan rencana MN pada kolom komposit. Kuat tekan rencana pada sebuah kolom komposit rumusnya itu ialah theta N besar N kecil sama dengan 0,85 dikali AS dikali FMY per W, di mana untuk keterangannya AS merupakan luas penampang pada profil baja, FMY itu merupakan tegangan penampang komposit, dan W itu merupakan lambda C-nya. Lalu terdapat juga parameter yang sama seperti slide sebelumnya. Lalu di sini juga terdapat rumus dari lambda C itu merupakan 1 per N dikali LK per R dikali M dikali akar FMY per EM, yang dimana RM tersebut merupakan jari-jari girasi kolom yang terdapat pada tabel. Lalu LK merupakan panjang tekuk kolom, KC merupakan koefisien panjang tekuk, LN merupakan panjang tak terkekang kolom, lalu EM merupakan modulus elastis pada kolom komposit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Berikutnya saya Eliaman akan menjelaskan terkait contoh soal. Contoh soal yaitu sebuah kolom terbuat dari baja IWF 300-300-10-15 dan kemudian dilapisi beton bertulang sehingga membentuk kolom komposit berukuran 500 mili kali 500 mili seperti gambar di slide berikutnya. Tulangan utama beton menggunakan 4 buah diameter 32 mili di sudut-sudutnya dan sengkang diameter 10 mili dengan jarak 300 mili. Baja tulangan terbuat dari baja tulangan sirip 280 MPa dan baja profil baja dari BC37. Beton terbuat dari mutu 25 MPa. Bila tinggi kolom 5 meter, hitunglah kekuatan aksial kolom komposit tersebut. Ujung-ujung perletakan diasumsikan sendi. Berikut sebagai langkah penyelesaian soalnya. Langkah pertama, yaitu kita melakukan pengecekan berdasarkan syarat-syarat SNI 1729. Yang pertama, mencari luasan total, apakah dia sudah lebih besar sama dengan 4% dari luasan kotor total, di mana didapatkan untuk luasan profil baja itu sendiri 119,80 cm persegi. Kemudian untuk AG total dari penampang kolom tersebut 500 mm x 500 mm sama dengan 2500 cm persegi. Sehingga didapat persentase perbandingan antara AG total dan AS IWF itu sama dengan 4,79%, di mana 4,79% ini lebih besar sama dengan dari 4% di dalam persyaratan SNI. Yang kedua, syarat sengkang, yaitu 2/3 dari B, di mana 2/3 dari 500 mili, yaitu 333 mili. Berarti syarat maksimum dari jarak sengkangnya itu 333 mili.
Sedangkan pada soal tertera untuk jarak sengkangnya itu 300 mili, di mana sudah memenuhi persyaratan S maksimum. Kemudian mencari AV. AV harus lebih besar sama dengan 0,018 mm persegi per milimeter. AV rumusnya yaitu 1/4 Pi dikali D kuadrat, di mana AV sama dengan 78,5 mm persegi. 78,5 mm persegi dibagi dengan 300 mili didapatkan 0,262 mm persegi per milimeter. Pada soal tertera bahwa penampang kolom komposit menggunakan mutu beton 25 MPa, di mana 25 MPa berada di antara interval 21 dan 55 MPa, sehingga masih memenuhi persyaratan dalam SNI 1729. Kemudian FY steel tidak lebih dari 380 MPa dan masih memenuhi persyaratan SNI 1729. Langkah selanjutnya menghitung lambda C, di mana rumus lambda C adalah 1/4 Pi dikali dengan tinggi kolom dibagi dengan 150 mili dikali dengan akar dari 590,626 MPa dibagi dengan 293,380 MPa. Setelah mendapatkan EM, RM, kemudian diperoleh kuat tekan rencana sebuah kolom komposit, di mana PNN adalah lambda C sama dengan 1/Pi dikali 500 mili dikali 150 mili dikali 590,2626 dibagi 293,380 MPa, di mana lambda C sama dengan 0,476, di mana dikategorikan sebagai kolom menengah. Maka PNN sama dengan 0,85 dikali dengan AS dikali dengan FMY dibagi dengan omega sama dengan 0,85 dikali dengan 11.980 mm persegi dikali 590,63 Newton per milimeter persegi dibagi dengan 1,12, di mana PNN sama dengan 5.369.986 Newton apabila dikonversi ke kilonewton yaitu 5.369,986 kilonewton. Langkah selanjutnya menghitung FMY. FMY rumusnya yaitu FY ditambah C1 dikali dengan FYR ditambah dengan C2 dikali F section sehingga didapatkan, kemudian rumus EM, ES ditambah C3 dikali dengan EC. Kemudian diketahui FY sama dengan 240 MPa, FYR 280 MPa. Untuk F sectionnya sama dengan 25 MPa. Dikarenakan ini merupakan kolom komposit jenis profil baja yang diselimuti oleh beton, di slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa C1-nya sama dengan 0,7, C2 sama dengan 0,6, C3 sama dengan 0,2, sehingga didapatkan untuk nilai AR sama dengan 4D 32 mili, yaitu 3.215,36 mm persegi. Kemudian untuk luasan AC atau A konkretnya itu adalah pengurangan A gross dikurang dengan A profil baja didapatkan 238.020 mm persegi. Kemudian didapatkan EC itu 4.700 dikali dengan FC action, hasilnya 23.500 MPa. Didapatkan FYMY sama dengan 590,626 MPa. Kemudian EM sama dengan 293,380 MPa. Didapatkan RM sama dengan 0,3 dikali dengan tinggi kolom yaitu 500 mili sama dengan 75,1 mili, di mana 150 mili telah lebih besar dari area baja. Kemudian dihitung lagi untuk lambda C-nya didapatkan 0,476, kemudian untuk PNN-nya didapatkan sama dengan hasil sebelumnya, di mana berarti untuk langkah 1 dan langkah 2 perhitungannya telah sama dan bisa dikategorikan perhitungannya benar. Demikian untuk pemaparan dari modul 9 dan contoh soalnya. Akan dilanjutkan ke modul 10 yaitu terkait desain dan analisis kolom komposit.